Oke, selamat malam. Kali ini kita akan membahas lagi ya eh, hierarki dokumen akreditasi puskesmas seperti ini ya. Jadi dalam menyusun dokumen akreditasi puskesmas kita harus memahami urutan-urutannya karena dalam elemen penilaian itu kan tidak urut ya. Kadang di awal diminta SOP, di akhir diminta SK atau di awal diminta KAK, di akhir diminta SK lagi. Nah, yang perlu kita pahami ya, strategi untuk menyusun dokumen akreditasi itu kita klasifikasikan dulu, kita urutkan untuk penyusunan dokumennya biar urut ya, biar sistematis dan tidak membingungkan. Langsung kita bahas. Jadi eh, tata urutan dokumen akreditasi puskesmas itu adalah seperti ini ya. Yang pertama itu adalah kebijakan atau SK, yang berikutnya itu manual mutu atau pedoman mutu, kemudian ada pedoman, panduan, SPO atau SOP, kerangka acuan, dan rekaman kegiatan. Jadi dalam penyusunannya jenis dari dokumen akreditasi itu ada sekian macam ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 macam jenis dokumen. Tapi di elemen penilaian itu kan diminta tidak urut ya, kadang diminta di awal, kadang diminta di akhir. Jadi strateginya kita harus mengklasifikasikan dulu ya, mana yang meminta SK, mana yang meminta pedoman, SOP, kerangka acuan, dan rekaman kegiatan. Terus saya tampilkan seperti ini ya. Tadi sudah dibahas. Yang pertama itu SK ya. Ini di atasnya ya. Sorry. Yang pertama itu SK. Di sini ada SK, kemudian jadi untuk gambarannya seperti ini ya. Jadi setelah disusun SK itu hal yang pertama dilakukan itu adalah menyusun manual mutu atau pedoman mutu. Jadi pedoman mutu atau manual mutu itu membawahi semua ya, seluruh kegiatan atau seluruh pedoman yang ada di puskesmas. Eh, itu apa pedoman internal. Jadi secara itu gambarannya seperti ini ya, biar kita tidak bingung ya. Jadi dari manual mutu itu disusun ada dua jenis alur penyusunan dokumen. Yang pertama ini adalah alur perencanaan, yang kedua adalah membawahi semua pedoman. Pedoman itu yang dimaksud itu pedoman-pedoman di UKM, UKP, dan KMP. Untuk ini grup yang sebelah kiri ya, ini grup perencanaan. Di sini ada perencanaan 5 tahunan atau Renstra, kemudian di sini ada perencanaan tahunan puskesmas, di sini ada RUK, RPK, terus di sini ada kerangka acuan. Nah, untuk apa jenis dokumen yang ada di sebelah kiri ini ada masa berlakunya. Kalau untuk Renstra ini berlakunya 5 tahun. Sementara perencanaan tahunan itu berlaku selama 1 tahun. Jadi setelah 1 tahun dokumen ini udah nggak bisa dipakai karena akan disusun di tahun berikutnya. Kemudian yang berikutnya kerangka acuan. Kerangka acuan juga ini ada masanya ya, kerangka acuan kerja. Jadi kerangka acuan itu disusun berdasarkan RPK yang sudah disusun di sini. Jadi poin-poin kegiatan di RPK itu masing-masing dibikin kerangka acuan. Jadi ketika sudah 1 tahun kerangka acuan juga sudah tidak berlaku karena di sini ada jadwalnya ya, jadwalnya dari Januari sampai Desember. Jadi setelah selesai, otomatis di tahun berikutnya juga disusun kerangka acuan lagi sesuai dengan perencanaan tahunan di puskesmas. Nah, kemudian yang berikutnya ini ya,
Pedoman ini disusun di masing-masing unit ya. Unit itu unit pelayanan, bisa ruangan atau apa kayak ruang poli umum, poli gigi, KIA, UGD, rawat inap dan lain-lain, atau untuk pedoman di program-program UKM kayak pedoman program Kesga, pedoman Promkes, Kesli, Gizi dan lain-lain. Nah, dari pedoman ini, jadi pedoman itu dibikin satu program satu atau satu unit satu ya. Nah, satu pedoman ini dibuat beberapa panduan. Beberapa panduan ini dibuat satu pedoman, misalnya di pedoman Kesling itu dibikin panduan. Panduan itu sesuai dengan kegiatan yang dilakukan ya. Jadi misalnya kegiatan kelas bumil, misalnya panduan kelas bumil. Eh, jadi bisa dikatakan panduan itu disusun KAK, berdasarkan KAK, kemudian misalnya apa panduan kelas bumil, panduan pelayanan untuk di UKP, panduan pelayanan BP. Nah, dari panduan ini kemudian dibikin SOP-nya. Jadi misalnya satu nih panduan kelas bumil, SOP-nya ada beberapa. SOP tensi, SOP pemeriksaan dila, SOP Leopold dan lain-lain. Nah, untuk tiga dokumen ini ya, tiga dokumen ini termasuk ini manual mutu dan SK ini sebenarnya boleh dikatakan masih berlaku ya, masih berlaku ketika tidak ada perubahan. Jadi bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, 3 tahun selama tidak ada perubahan. Perubahan itu artinya tidak ada regulasi yang baru, tidak ada prosedur baru, tidak ada acuan baru. Itu ini masih bisa dipakai nih. SK, manual mutu, pedoman, panduan dan SOP. Ini masih bisa dipakai terus. Jadi misalnya SOP nih, SOP tensi itu kan bisa berlaku terus ketika tidak ada perubahan. Nah, kemudian dari SOP ini disusun untuk melakukan kegiatan atau kegiatan yang sudah ada di kerangka acuan. Nah, munculnya ini rekaman kegiatan. Rekaman kegiatan merupakan hasil dari pelaksanaan perencanaan yang sudah disusun KAK dan dilakukan sesuai prosedur seperti ini. Jadi untuk perlu dipahami untuk apa? Untuk pedoman itu masa berlakunya lama ya. Bisa lama, bisa juga sebentar. Jadi ketika misalnya pedoman dibikin di awal tahun, kok di pertengahan tahun ada perubahan regulasi. Contohnya misalnya muncul tentang Permenkes yang baru tentang puskesmas. Ada revisi. Nah, itu kita belum merubah. Tapi ketika tidak ada acuan yang baru, regulasi yang baru, itu masih bisa dipakai terus. Ya mungkin untuk gambaran penyusunan dokumen akreditasi seperti itu ya. Seperti ini. Jadi mengurutkannya itu yang pertama kita bikin SK dulu, kemudian bikin manual mutu, dari manual mutu kita bikin pedoman masing-masing unit, dan dari masing-masing unit dibikin panduan, kemudian dibikin SOP, kerangka acuan dan rekam kegiatan. Ya mungkin untuk presentasi tentang penyusunan dokumen cukup sekian, semoga bermanfaat.